itu 29 Juni. Kalau non-reg katanya 1 Juli. Ada informasi nggak? Betul? Belum ya? Belum ada, Bapak. Ya, yang saya tahu itu terakhir 1 Juli. Itu untuk non-reguler. Saya sudah koordinasi dengan bagian akademik ya. Nah, kemudian untuk pelaksanaan camping, kalau angkatan 2020 belum KKN ya? Belum, Bapak. Belum, Pak. KKN biasanya kan di kontrak semester ini ya. Anda waktu kontrak ada ya KKN ya? Ada, Bapak. Ya, KKN biasanya semester 6 ya, semester 6. Dan pelaksananya pun biasanya bulan Juli Agustus. Biasanya ya, antara bulan itu. Nah, saya pun nanti koordinasi lagi supaya karena Anda termasuk kelas reguler dan non-reguler termasuk padat. Jadi setelah UAS, setelah perkuliahan kan Anda UAS. Nah, saya pun tidak mau kegiatan camping ini itu berbenturan atau bentrok dengan kegiatan kuliah. Yang pertama itu. Yang kedua, kita pun antisipasi supaya tidak bentrok dengan kegiatan UAS. Dengan mata kuliah yang lain kan mungkin ada mata kuliah lain yang UAS-nya tertulis. Dan yang ketiga, kami pun camping juga tidak mau bentrok dengan kegiatan KKN. Dan biasanya di awalnya dengan pembekalan KKN. Biasanya ada beberapa pembekalan. Jadi makanya kita koordinasi dengan bagian akademik dan ini belum dipastikan ya. Nanti mungkin saya akan koordinasi dengan wakil rektor bidang akademik supaya kegiatan camping ini tidak mengganggu kegiatan-kegiatan akademik yang lainnya. Tidak mengganggu kuliah, tidak mengganggu UAS, tidak mengganggu KKN. Karena semuanya juga itu bagian dari sesuatu yang harus Anda kerjakan, Anda lalui ya gitu ya. Kuliah harus selesai, tidak mengganggu jadwal yang lain. UAS apalagi, kemudian KKN juga sama. Karena sudah ada jadwal-jadwal tersendiri. Nah, kalau UAS, kuliah, dan KKN itu kan semua prodi ya. Semua prodi, bukan hanya PGSD. Penmas, BK, PAUD, matematik, bahasa Indonesia, gitu ya, bahasa Inggris, itu semuanya serentak kan biasanya kalau kegiatan-kegiatan akademik. Tapi kalau untuk camping ini kan dilakukan hanya untuk mahasiswa kelas prodi PGSD saja, ya. Prodi PGSD yang memang mengontrak mata kuliah kepramukaan. Jadi skupnya lebih kecil dibanding mata kuliah yang melibatkan semua prodi, skupnya lebih kecil dibanding UAS, lebih kecil dibanding KKN gitu ya. Jadi kita hanya prodi PGSD aja, dan itu pun angkatan 2020 saja. Jadi tentu kita harus menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang besar itu, ya, jangan sampai kita bentrok dengan kegiatan mereka. Nah, perlu diketahui bahwa tahun lalu setiap mahasiswa tentu kegiatan camping ini kan kita perlu menyewa, banyak hal yang disewa ya. Sewa tempat, sewa tenda, kemudian makan Anda pun nanti kami siapkan. Makan mungkin 3 kali gitu ya, oleh panitia itu. Jadi sewa tempat, sewa tenda, sewa untuk makan, kemudian sewa aula dan sebagainya. Kalau tahun kemarin, ini estimasi ya supaya Anda persiapan. Ini persiapan untuk kegiatannya mungkin insya Allah bulan. Untuk estimasi biaya tahun kemarin itu per orang 150.000 ya. Buat makan 3 kali, sewa tenda dan sewa tempat gitu ya. Nah, kemudian nanti mungkin yang paling tahu detail nanti para panitia ya. Nanti kami panitia juga akan bertemu mungkin rapat secara daring, membahas proposal untuk apa saja gitu ya. Yang jelas ini kegiatan untuk bersama-sama. Uang itu dikumpulkan untuk kegiatan bersama-sama. Ya, apalagi Anda mungkin, saya pikir perkuliahannya sampai selesai, saya tidak ada kabar perkuliahannya secara luring ya. Saya pikir mungkin untuk non-reg, untuk kelas Anda semuanya daring. Jadi minimal 1 kali lah ketemu kita ya di kampus atau di pas camping ya, kegiatan camping atau sebelum-sebelumnya.
Seperti itu. Kemudian nanti saya coba cross check untuk kelas B1 berapa orang semuanya yang betul-betul sudah terregistrasi B1. 39 Bapak. 39 ya. Iya Bapak. B1 39. Kalau untuk bentar ya. B2 berapa orang? Untuk B2 34, Pak. B1 ini angkatan 2020 ya. B2 39. B2 34. Itu belum yang dengan Cibenying ya? Belum, Pak. Luar kota 6 orang Bapak. Yang luar kota 6 orang Bapak. 6 orang. Baik. B2 39 orang tadi? 34. Oh, 34. Oke, baik. 34. Oh iya, betul. Saya cek kembali ya. Jadi supaya jumlahnya pasti, nanti kan panitia juga menghitung berapa jumlah yang pastinya yang cuti, dan ini B2 34 orang ya. Kemudian B1 berapa tadi? 39 Bapak. 39 ya. Berarti yang nggak ada itu cuti Hilma sama Siva ya. Iya Bapak. Dan Siva baik 39. Kalau tadi luar kota berapa? 6 orang ya. Iya Bapak. Oke. Berarti untuk ini 45 B1 dan kelas luar kota 45 ditambah 34. Jadi yang kelas karyawan saja sekitar 79 orang ya. Baik, nanti diambil panitia. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi gambaran untuk tahun kemarin itu biayanya 150.000 untuk all in ya, karena panitia juga perlu sewa untuk panitia, perlu sewa aula juga, perlu sewa tempat mungkin kan, sewa tenda. Nah ini tenda juga, ini pengalaman tahun lalu ya, nanti saya ceritakan juga ke panitia. Di sini ada mungkin saja ya, kalau non-reg sudah terbiasa mungkin membuat tenda ya, membangun tenda. Tapi ada juga beberapa mahasiswa yang belum tahu bagaimana membuat atau membangun tenda, mendirikan tenda ya. Sehingga tendanya jadi rusak gitu ya. Kalau rusak kan jadi harus diganti. Nah ini ya, diganti yang antisipasi. Nah ini tahun lalu seperti itu, ada beberapa tenda yang rusak akibat mahasiswa tidak bisa mendirikan tenda dengan baik dan benar. Itu. Nah, nanti saya diskusikan dengan panitia apakah yang mendirikan tenda oleh Anda sendiri ya, atau didirikan oleh yang menyewakan tenda ya. Jadi kita sewa tenda sudah plus masang, dan plus bongkar gitu ya. Khawatirnya kalau kita yang memasang tenda tersebut, memang sebetulnya sebuah keterampilan ya, tapi Anda berani nggak bertanggung jawab kalau ada yang rusak diganti gitu. Karena tendanya lumayan, isi 10 orang, lumayan besar gitu ya. Dan harga tendanya setahu saya mungkin harga 1 juta ke atas. Dipasangin aja Pak, biar lebih aman Pak. Aman ya, khawatir rusak nanti Anda, kelompok Anda sendiri mengganti. Iya, Misalkan taruhlah 2 juta dibagi, taruh 10 orang 200.000, malah bengkak ya. Ya, baik. Harga ganti tenda lebih mahal daripada sewa tenda Pak. Lebih baik Iya. dipasang aja.
Ya, kalau sewa tenda pasti lebih murah ya, lebih murah karena penyewaan mereka hitungannya berapa kali pakai gitu kan bisa tertutupi balik modal lah kalau boleh dikatakan. Saya tidak tahu tentang manajemen persewaan, saya kurang tahu. Tapi memang seperti itu, kalau rusak nanti ya kita harus menggantikan. Tahun lalu gitu seperti itu, jadi hampir ya membengkak kegiatan acara apa untuk biaya pengganti yang rusak itu. Ya, pengganti yang rusak. Nah, itu harus kita antisipasi. Tapi satu sisi kita pun perlu memiliki kemampuan atau keterampilan untuk memasang tenda, satu sisi kita pun harus hati-hati. Nah, ini kita dilematis ya. Tapi kalau untuk memasang tenda sepertinya nanti ketika Anda lulus kuliah di sini pun dan Anda akan menjadi guru di SD, menjadi guru pembina pramuka, saya pikir lambat laun Anda pasti bisa lah mendirikan tenda gitu ya. Tidak perlu sekarang gitu ya, tidak perlu, karena ini riskan juga. Pengalaman tahun lalu ada yang rusak dan itu harus diganti, lumayan juga gitu ya. Jadi membengkak biayanya pun yang harusnya mungkin ada lebih sedikit, ini bahkan kurang gitu ya. Nah, ini antisipasi. Dan saya lihat tahun lalu jumlahnya lebih banyak dibanding tahun ini. Mahasiswa yang mengontrak mata kuliah kepramukaan. Jadi mudah-mudahan kita sama ya, biayanya mudah-mudahan 150.000. Dan kami nanti panitia sebagian, ada bagian yang survei, nanti survei mudah-mudahan tidak ada perubahan, tidak ada kenaikan dari sewa tempat, juga sewa aula, kemudian dan sewa tenda. Sewa tenda mungkin agak ada kenaikan karena kalau dipasang oleh mereka gitu ya. Pasang oleh mereka, kalau kita kan dilepas begitu saja. Kalau dipasang mereka berarti kan ada tenaga yang harus mereka keluarkan untuk memasang tenda itu sendiri. Bapak, kira-kira Ya. kalau untuk tempatnya Pak udah Haji Gopur itu daerah Bandung Barat. Haji Gopur ke atas, itu dari kampus dekat lah, sekitar 5 kiloan. lihat aja di map. Google Map, betul. Pak Haji, jadi dari Cimahi ke kampus, terus memang masuknya Bandung Barat, tapi lokasinya agak ke atas, jadi cuacanya lumayan segar lah. Jadi pemandangannya kalau malam hari, jadi pemandangan kota Cimahi terlihat bagus. Ya, dari atas. Pak, Jadi dari mulai Haji Gopur terus lanjut terus. kalau Google Map ya. 10 itu udah sama transportasi. Nah, nanti kita pertimbangkan apakah transportasinya dari mana. Biasanya kan beda-beda. Mungkin Anda bawa motor sendiri, bawa kendaraan, bawa mobil, masing-masing boleh, silakan. Nanti kita pertimbangkan. Kalau dilihat dari proposal tahun kemarin sih masing-masing berangkatnya ya. Ya, transportasi itu masing-masing sudah di lokasi. Karena lokasinya pun ya masih daerah dekat kampus, nggak jauh. Walaupun beda kota, ini Bandung Barat, tapi Bandung Baratnya masih daerah, nggak sampai ke Cililin, sampai ke Gunung Halu gitu ya, nggak sampai ke sana, masih daerah sinilah Bandung Baratnya. Kalau tahun kemarin, sekali lagi, itu transportnya masing-masing, karena kan bawa kendaraan. Banyak yang bawa kendaraan sendiri gitu ya. Seperti itu. Tahun kemarin ya, makanya nanti kita evaluasi, karena kepanitiaan yang sekarang pun saya melibatkan satu orang yang pernah menjadi panitia tahun kemarin. Ya. Tahun kemarin saya bukan menjadi pembina atau pengampu mata kuliah kepramukaan, jadi saya pun supaya punya pengalaman yang tahun kemarin, mungkin saja ada secara global kita tahu, tapi secara detail mungkin kita tidak tahu. Saya pun secara global saya tahu, tapi secara detail pelaksanaannya, karena saya tidak full seharian mengikuti kegiatan kepramukaan tahun kemarin, hanya saya sebagai juri saja waktu itu, sebagai juri, sebagai memimpin sholat waktu tahun kemarin. Jadi saya tidak full dari pagi dari kedua hari itu saya tidak full mengikuti kegiatan. Ya. Yang penting enjoy saja, jangan jadikan sebuah kegiatan yang mungkin membuat menjadi beban bagi Anda. Gitu ya. Dan ini di proposalnya pun sebagai pengganti
UAS gitu ya. Jadi UAS-nya oleh kegiatan camping ini, tidak ada UAS tertulis mungkin ya, seperti itu. Jadi Anda wajib hadir ya. Ada Bapak pertanyaan? mohon maaf izin Ini bertanya. bertanya, Pak. Silakan Fadilah dulu. Oh iya Bapak mohon maaf. Mana Seandainya- wajahnya tuh? Mau kelihatan wajahnya. Oh iya Bapak sebentar. Ini Bapak. Ya. Silakan. Bapak mohon maaf izin bertanya. Kalau seandainya nggak bisa camping, apakah ada tugas lain gitu Pak sebagai pengganti UAS-nya? Karena kemungkinan besar saya nggak bisa ikut Pak karena lagi hamil. Oh iya. Nanti saya pertimbangkan dengan yang lain ya. Kemungkinan untuk biaya tetap mungkin ya ikut reongan untuk biaya. Tapi untuk UAS-nya mungkin saja nanti ada UAS pengganti mungkin. Seperti itu mungkin ya kalau kebijakan yang lalu. Tahun yang lalu seperti itu. Mungkin nanti ada UAS tertulis atau apa nanti ya. Kecuali kalau betul-betul memang tidak bisa, nanti akan saya pertimbangkan. Oh ya, baik Bapak. Yang jelas ya, Terima kasih. jangan sampai mengganggu kesehatan Anda yang hamil ya, jangan sampai mengganggu kehamilannya gitu ya. Ya, insya Allah ya. Ya baik Bapak, terima kasih. Atau mau ikut juga boleh, hanya lihat-lihat aja, duduk tidak ikut ini. Kalau mau masukkan ikut boleh gitu ya. Memungkinkan, tapi kalau tidak memungkinkan juga nggak apa-apa. Baik Pak. Ya, ada lagi? Silakan tadi satu lagi, Nina. Sama sih Bapak kayak Teh Padilla, soalnya saya lagi punya bayi gitu. Oh iya. Jadi nggak mungkin ikut gitu, nggak mungkin ninggalin bayi juga Pak. Ya, ya kemungkinan sih kalau apa ya alasannya sangat kuat, mungkin nanti diganti dengan kegiatan yang lain atau tugas yang lain gitu ya. Tetapi kemungkinan tetap harus ada kontribusi juga ya untuk biayanya. Tapi kontribusinya saya harus pertimbangkan apakah full 150.000 atau setengahnya gitu ya, atau 100.000 nanti kita pertimbangkan yang terbaik. Karena terus terang kan begini ya, kalau kegiatan camping semakin banyak orang semakin ringan kan biayanya, reongannya kan semakin ringan. Karena kalau misalkan sewa aula harusnya oleh 200 orang, tetap kan mau oleh 200 orang atau 300 orang biayanya segitu kan untuk sewa aula. Karena ini lebih sedikit mahasiswanya dibanding tahun kemarin. Jadi sewa tempat mungkin semakin tinggi, mungkinnya biasanya seperti itu kan. Sewa tempat, baik sewa tempat lahan untuk campingnya atau untuk aulanya, ada kemungkinan sama dengan tahun lalu atau lebih mahal dibanding tahun lalu. Mungkin ada kenaikan ya, kan biasanya juga tiap tahun ya apapun biasanya sewa tempat atau apa, Anda kalau yang menikah ya sewa tempat bisa ada kenaikan 10% atau berapa persen gitu. Biasanya kan seperti itu. Apalagi ini mahasiswanya pun lebih sedikit dibanding tahun kemarin. Kalau tahun kemarin 300 orang, kalau sekarang mungkin sampai 240-an lah gitu ya. Tapi saya coba hitung, mudah-mudahan biayanya tidak jauh dari 150.000 gitu ya per orangnya. Karena memang ada biaya-biaya lain, ada P3K, ada pokoknya banyak lah. Kalau saya lihat dari ini, biaya survei, biaya apa, lumayan kita. Ya, ada hal yang lain yang biaya-biaya di proposal sih yang lebih detailnya nanti ya. Nanti proposal pun perwakilan dari Anda kelas B1, B2 nanti pasti ya, tahu ya, karena sebagai bagian dari panitia. Supaya uang itu untuk kebutuhan apa saja jadi transparan, terbuka ya. Itu ya. Jadi kenapa saya sampaikan sekarang supaya persiapan saja oleh Anda. Baik, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Akan saya lanjutkan. Masih teori ini nanti akan saya sampaikan kepada Anda file-file ini mungkin ya. Saya tidak akan menyampaikan secara keseluruhan, secara detail, tetapi supaya kuliah ini juga Anda pun kita bahas bersama-sama.
supaya Anda pun dulu mungkin pernah pelajari usulan-usulannya. Sekarang kita bahas bersama-sama ya. Ya, begitu ya Nabila Humairo. Oke. Kita bahas ini tentang kode kehormatan, nanti juga ada sih sebetulnya. Nah, kita membahas mengenai, walaupun ini sudah pernah dibahas, tetapi ada irisan ya dengan materi yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi, organisasi gerakan pramuka itu kita tahu bahwa untuk siaga, itu usianya dari 7 sampai 10 tahun, ini bukan 1 tahun ya. 7 sampai 10 tahun, jadi mulai masuk SD, itu sudah masuk kategori siaga ya, SD kan 7 tahun sampai 10 tahun, jadi kalau perkirakan 10 tahun itu sampai kelas 4. Kemudian untuk penggalang itu usia 11 sampai 15 tahun, dari mulai kelas 5 SD sampai mungkin kelas 3 SMP. Kemudian untuk penegak usia SMA, kelas 1 SMA, sampai mahasiswa mungkin tingkat 2. Ya. Kemudian pandega itu mahasiswa mungkin tingkat 3 sampai, kalaupun ada di Pasar Sarjana itu pandega. Itu usianya. Nah, ini struktur organisasi jadi sebetulnya kegiatan pramuka ini, organisasi pramuka ini organisasi yang cukup prestisius dan kuat ya. Dan kuat secara strukturnya sudah terorganisir. Ini terbukti struktur organisasi gerakan pramuka itu dari atas sampai bawah itu luar biasa. Bahwa pembinanya pun, penanggung jawab pramuka itu yang paling tinggi adalah presiden. Jadi presiden RI langsung turun tangan sebagai pramuka utama. Kemudian ada presiden pramuka utama, di bawahnya nanti ada pembina, ya, pembina tingkat nasional, itu beliau sebagai pembinanya itu presiden RI. Kemudian di bawahnya Kak Mabida, ya, pembina daerah itu dipegang oleh gubernur. Kalau daerah itu berarti tingkat provinsi. Kemudian Kak Mabicab itu cabang, dipegang oleh tanggung jawabnya sebagai Mabicab itu wali kota atau bupati ya. Kemudian di bawahnya Mabiran, Ranting itu pembinanya camat. Kemudian setelah camat langsung ke gugus depan. Jadi memang tidak ke desa gitu ya. Langsung ke gugus depan, yaitu tokoh masyarakat atau ya tokoh masyarakat yang di sana. Tokoh masyarakat itu kan bisa kepala sekolah juga tokoh masyarakat, atau siapapun yang peduli terhadap kegiatan pramuka itu bisa dijadikan Mabigus ya, gugus depan. Untuk tingkat nasional itu munasnya 5 tahun, musyawarah daerahnya untuk provinsi 5 tahun juga. Untuk cabang kabupaten kota itu 5 tahun, untuk tingkat ranting camat itu 3 tahun, untuk gugus depan itu 3 tahun. Ya. 3 tahun dari paling atas dan yang paling bawah gitu ya. Seperti itu. Kemudian nah, untuk yang saya tahu saja tingkat provinsi ya, itu kan gubernurnya Pak Ridwan Kamil, tapi ada ketua hariannya ya. Ketua harian di bawah para pejabat itu ada yang memegang menjadi Kak Mabida, ketua hariannya ya. Yaitu kalau dulu namanya Pak Dede Yusuf ya, Dede Yusuf, anggota DPR RI. Itu beliau sebagai ketua harian, setahu saya ketua harian Mabida provinsi ya, Jawa Barat. Nah, sekarang dipegang oleh istrinya Ridwan Kamil, yaitu Bu Atalia Ridwan Kamil. Beliau sebagai
ketua harian kalau tidak salah ya, di pramukaan. Nah itu struktur. Jadi pramuka itu sangat kuat strukturnya, dari presiden sampai majelis Mabigus ya. Dari tingkat nasional Mabinas oleh presiden, tingkat daerah oleh gubernur, cabang oleh bupati wali kota, tingkat ranting oleh camat, sedangkan tingkat gugus depan dipilih anggota Mabigus yang ada di tingkat saka, pejabat lembaga instansi departemen terkait. Ya. Untuk tingkat nasional ada Kuarnas, Kuarda, Kuarcap gitu ya, Kuaran, kemudian gugus depan gitu ya. Gugus depan, nomor berapa gugus depannya, nomor gudep berapa, nah itu kan seperti itu. Kemudian ini badan kelengkapan kuartir merupakan badan-badan yang punya tugas membantu kuartir, Dewan Kehormatan, Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka, Dewan Kerja Pramuka, ya. Pimpinan Satuan Karya Pramuka, Pembantu Andalan, Badan Usaha Kuartir Nasional. Pramuka utama Gerakan Pramuka adalah Kepala Negara Indonesia, Musyawarah Kuartir, nah di sini ya, Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, 5 tahun sekali tadi, seperti yang saya sebutkan tadi ya, Musyawarah Cabang 5 tahun sekali, nah ranting 3 tahun sekali. Nah kalau musyawarah gugus depan itu dilaksanakan dalam waktu 3 tahun ya, 3 tahun sekali, sama dengan ranting. Nah ini kuartir ranting dalam Gerakan Pramuka, struktur organisasinya dalam ini ya, Musda, ini provinsi, Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, Ketua Kuarda, Sekretaris Kuarda, bidang-bidangnya bidang muda, bidang wasa, bidang organisasi dan hukum, bidang keuangan usaha sarana dan prasarana, bidang abdi mas dan humas, ya. Dewan Kehormatan, Lemdik, Dekada, Dewan Kerja Daerah, Pinsaka, Badan Usaha, Staf Kuarda. Makanya banyak yang bergabung di sini itu para pejabat, karena di kepramukaan ini juga termasuk yang jabatan prestisius ya sebetulnya. Karena ada anggarannya ini ya, ada anggaran dari pemerintah, kegiatan-kegiatan pramuka ini ada anggarannya dari mulai nasional sampai ke bawah gitu ya. Ada anggarannya, ada anggaran untuk kegiatan, untuk para pejabatnya juga ada anggaran-anggarannya ya. Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal, nah ini ya. Saya tidak akan sampaikan karena urutannya hampir sama ini pun untuk cabang. Cabang itu tingkat kota kabupaten ya. Urutannya sama. Hanya hampir sama ininya, bidang-bidangnya juga. Untuk ranting juga sama. Walaupun beda-beda ini ya. Ada beberapa yang berbeda, ada yang sama sepertinya. Ranting kan lebih kecil. Apalagi gugus depan ya. Kemudian tujuan gudep, sasaran, sistem among. Nah, ini lumayan ada 119 halaman, jadi saya tidak akan saya bahas semuanya. Hanya singkat-singkat saja karena nanti kita membahas, saya ingin membahas sama-sama belajar lah ya, ingat kembali tentang semapur ya, kita lihat nanti bersama-sama. Mungkin pertemuan berikutnya ya, semapur seperti apa, sandi-sandi juga banyak ya, sandi morse, sandi rumput, sandi kotak, ya banyak lah. Ya. Nah di pramuka juga ini diatur juga administrasinya, fungsi administrasi. Jadi tidak salah memang Kemendikbud mewajibkan kepada seluruh siswa baik itu SD, SMP, SMA untuk ekstrakurikulernya pramuka. Tidak salah menurut saya, justru tepat. Pramuka ini dijadikan sebuah ekstrakurikuler wajib. Karena dari struktur organisasinya pun sudah kuat, pramuka ini ya, dari mulai presiden paling atas sampai ke gugus depan sudah kuat menurut saya, ya, sudah terorganisir gitu ya, sudah terorganisir.
Itu dari struktur organisasi. Yang kedua, dari segi administrasinya juga sudah teratur. Bahkan nanti tentang surat penyurat, surat keluar, surat masuk, itu juga sudah teratur. Ya. Administrasinya pun sudah diatur sedemikian rupa. Jadi kalau Anda nanti akan pelajari, silakan nanti bisa mempelajari lebih dalam. Catatan, laporan, perencanaan, rencana dan program, keputusan, surat menyurat. Nah, ini sangat diatur. Surat menyurat dalam gerakan pramuka pun sama. Dari mulai nomor urut surat keluar, kode kuartir, kode bidang atau gugus depan. Contoh misalkan, nomor suratnya 003, ya. Kode kuartirnya 02, 157. Kode bidangnya atau gugus depannya misalkan 02, 158. Ya. C itu kegiatannya, ada kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C. Seperti itu. Sampai seperti itu. Ya. Nomor urut surat 03. Ya. 03. Nomor gudep, kode kuartir. Nah, ini sampai sedemikian rupa. Ini untuk masalah surat menyurat. Bahkan surat menyurat pun harus urutannya pun harus betul-betul pasti jelas ya. Ada kepala surat, nama organisasi, tempat, tanggal, bulan dan tahun, nomor, klasifikasi, sifat, lampiran, perihal, alamat. Untuk perhatian atau apabila perlu. Dari apa isi suratnya, pendahuluan, uraian, atau maksud tujuan surat itu dan kalimat penutup. Di penutup surat tadi dari nama jabatan, siapa yang mengundangnya, gitu ya. Tanda tangannya, nama pejabatnya. Nama jabatannya misalkan dia sebagai gubernur, surat menyurat, atau sebagai bupati. Sebagai bukan sebagai ini ya sebetulnya, bukan bupatinya. Sebagai ketua pembinanya, Mabida, misalkan Mabicap gitu ya. Ada nama pejabatnya, cap atau stempelnya, kemudian tembusannya. Ada surat masuk, surat keluar, ini begitu sangat detail ya. Sangat macam-macam buku administrasi, ya. Permintaan pendaftaran anggota pramuka, surat pernyataan kesiapan menjadi anggota pramuka, formulir pendaftaran anggota pramuka, daftar induk anggota, daftar inventaris gugus depan, buku tamu gugus depan, laporan semester. Ini administrasinya begitu lengkap menurut saya. Kalau Anda sebagai ya aktivis kepramukaan, ini wajib dipahami gitu ya. Catatan peristiwa-peristiwa penting, program kerja tahunan gugus depan, ya. Banyak. Catatan pribadi anggota gerakan pramuka, program kerja 4 bulanan, perindukan siaga, program kerja 4 bulan pasukan penggalang, program kerja ambalan penegak, pelaksana pandega, program latihan mingguan, dan juga perindukan siaga. Ada buku tabungan, buku latihan, catatan rapat, inventaris, ya, buku kas, buku catatan pribadi, banyak sekali. Pasukan penggalang hampir sama dengan yang tadi ya, bukas. Baik, saya akan percepat saja. Di sini pun ada buku upacara pelantikan, tanggal berapa, di mana berdasarkannya, buku renungan, buku adat istiadat pasukan. Ini hampir sama, penegak, pandega ya. Kemudian saya akan membahas mengenai pramuka siaga. Karena kita ditugaskan sebagai guru SD dan Anda akan membina siswa siaga atau pramuka siaga, jadi kita harus tahu apa itu siaga. Dari mana asal muasal kata siaga itu? Anda tahu tidak dari mana? Ada siaga, ada penggalang gitu ya. Nah, siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berusia di antara 7 sampai 10 tahun. Ya. Kenapa disebut pramuka siaga? Karena sesuai dengan kiasan dasar zaman dulu. Jadi pramuka itu ternyata itu dikaitkan dengan masa perjuangan bangsa Indonesia zaman dulu. Kenapa siaga? Karena pada saat itu ketika rakyat Indonesia itu menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Jadi kenapa siaga? Kalau kita kan ingin merdeka kan harus siap siaga ya. Nah, maka siap siaga itu sebagai awalan, permulaan kita menyiagakan diri kita untuk
bagaimana kita berjuang untuk mencapai kemerdekaan pada saat itu. Karena itu permulaan atau awal, maka dimasukkan kesiagaan tersebut masuk dalam pramuka ya paling rendah, yaitu siaga, usia 7 sampai 10 tahun. 10 sampai 10 tahun ya. Setelah siaga, nah kode kehormatannya ini siaga ya. Jadi siap ya. Kode kehormatan pramuka siaga ini ada kehormatannya ya. Yaitu kode kehormatan siaga itu ada 2, Dewi Satya dan Dewi Dharma, bukan Trisatya dan Dasa Dharma ya. Barangkali Anda yang belum tahu, ada Dewi Satya dan Dewi Dharma. Untuk siaga. Jadi untuk kelas 1 sampai kelas 4, usia 7 sampai 10 tahun itu bukan Trisatya dan Dasa Dharma, tetapi hanya ya sedikit lah tuntutannya pun ya, kode kehormatannya pun hanya Dewi Satya dan Dewi Dharma. Nah, ini bunyinya. Saya ingin kita sama-sama membacakan. Boleh dinyalakan supaya tidak ngantuk mungkin. Boleh dinyalakan mic-nya, boleh juga kalau lagi ramai di lokasi Anda mungkin boleh dimatikan ya. Tolong ikuti, ini Dewi Satya untuk tingkat siaga ya. Saya dulu, kemudian Anda ikuti. Siap ya? Tolong diikuti. Ya, kelihatan mungkin. Dwi Satya, silakan. Dwi Satya. Demi kehormatanku. Demi kehormatanku. Aku berjanji. Aku berjanji. Akan bersungguh-sungguh. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Menjalankan kewajibanku terhadap Negara Kesatuan Indonesia. Dan mengikuti tata krama keluarga. Setiap hari berbuat kebajikan. Lagi ya. Dwi Dharma. Siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya. Siaga berani dan tidak putus asa. Kita harus tahu lah. Terima kasih ya yang sudah mengikuti. Ya, sama-sama Pak. Saya nggak ngantuk, nggak tidur ya. Dewi Satya. Jadi kalau untuk siaga masih Dewi, masih dua Satya ya. Janji pramuka ya. Kalau Satya itu janji, pramuka siaga. Demi kehormatanku. Jadi ini ya janji, dia berjanji. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Apa kewajibannya? Kalau umat Islam ya sama-sama beribadah ya. Beribadah ya terhadap Tuhan. Seperti apa sih kita sebagai hamba manusia ya? Sebagai manusia, sebagai hamba, kalau umat Islam hamba Allah gitu ya. Apa kewajibannya? Ya menjalankan kewajiban kita sebagai hamba, sebagai manusia ciptaan Allah gitu ya. Yang kedua, selain kita menjalankan kewajiban terhadap Allah, kita juga bersungguh-sungguh untuk menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara Kesatuan Indonesia. Ya, kita menjaga keutuhan NKRI gitu ya. Tidak berontak, tidak berbuat keonaran atau apapun. Bagus ya sebetulnya. Kewajibannya ini menjalankan kewajiban. Yang ketiga, di dalam itu mengikuti tata krama keluarga. Nah, ini bagus. Karena ini berkaitan dengan karakter ya. Kan 2013, kurikulum 2013 ya. Ini yang bermuaraknya supaya siswa lebih berkarakter. Kurikulum Merdeka pun sama. Jadi karakter itu salah satunya mengikuti tata krama di dalam keluarga. Seperti apa ya? Di keluarga itu tata kramanya seperti apa? Sebagai anak mengikuti tata krama yang ada di keluarga, menghargai orang tua, menghargai kakak, menyayangi adik, seperti itu ya. Orang tua, jadi sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing sebagai anggota keluarga. Bagus, jadi bukan hanya di sekolah saja, di keluarga pun mengikuti tata krama keluarga. Jangan sampai di
sekolah, di kegiatan pramuka dia disiplin, dia patuh, menjaga, pokoknya sesama kepada guru, kepada teman, di keluarga tidak mengikuti tata krama, justru jangan sampai terjadi seperti itu. Justru di sekolah harus tata krama, di rumah pun sama. Jadi mengikuti tata krama keluarga. Itu Dewi Satya ya. Karena masih anak-anak kelas 1 sampai ke 4, justru itu yang paling penting ditanamkan di keluarga. Yang kedua, setiap hari berbuat kebaikan. Nah, setiap hari, every day ya. Every day berbuat kebaikan. Tidak terpikir untuk berbuat kejelekan. Berpikirnya berbuat kebaikan dan kebaikan terus. Kemudian Dewi Dharma. Sama ya. Tujuannya membentuk karakter dulu, karakter di keluarga. Dewi Dharma itu dua, Dharma itu ketentuan moral ya. Yang pertama siaga, berbakti kepada ayah dan bunda, orang tuanya gitu ya. Dia berbakti, bersiaga, siap siaga, selalu siap. Disuruh kalau itu mah, tolong bawakan makan atau bawakan minum, saya siaga ke berbakti. Yang kedua, selain berbakti kepada ayah dan bundanya, juga siaga berani. Berani dan tidak putus asa. Jadi mental ini harus dipupuk sejak kecil gitu ya. Berani karena benar, gitu ya, membela yang benar, dan dia juga tidak putus asa. Ketika mengalami masalah, mengalami kegagalan, dia tidak mudah putus asa. Dia terus bangkit dan terus maju gitu ya. Itu Dewi Dharma. Untuk siaga. Kemudian satuan pramuka siaga, satuan terkecil dalam pramuka tarung ya. Kemudian setiap barung itu, beberapa barung itu dihimpun dalam sebuah satuan besar yang bernama perindukan. Barung diberi nama dengan warna barung ya. Satuan kecil diberi warna misalkan barung merah, barung hijau, dan lain sebagainya. Sebuah barung beranggotakan antara 6 sampai 10 orang pramuka siaga dipimpin oleh seorang pemimpin barung, pinrung. Yang dipilih oleh barung itu sendiri, siapa yang menjadi pemimpinnya. Masing-masing ketua barung ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama yang disebut dengan sulung. Sulung itu bukan anak yang paling gede ya, kalau di bahasa Sunda kan, anak sulung, anak paling besar berarti ya. Sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung, ya, yang akan dipimpin oleh sulung itu tadi. Syarat kecakapan umum, nah ini ya, siaga mula, kalau dilantik menjadi siaga mula, maka nanti kita mendapatkan tandanya itu 1. Tanda siaga ini seperti ini ya. Kemudian siaga bantu mendapatkan 2. Siaga tata itu 3. Nah, pakaiannya seperti ini. Nanti ada SKU. Nah ini yang baik. SKU ya. Syarat kecakapan umum. Jadi umum itu ada siaga mula, bantu, dan tata. Itu merupakan SKU. Tapi kalau tanda kecakapan khusus nanti banyak ya, kemampuan setiap orang beda-beda ya. Ada yang tandanya seperti kentongan kentongan bambu kayak pos kamling kayak gitu, ada P3K. Berarti kita mahir ketika misalkan P3K dalam diri, misalkan kecakapan khusus kita ada lambang di baju kita, misalkan ada P3K, berarti ketika ada hal-hal yang darurat berkaitan dengan kecelakaan, maka orang yang bersangkutan sudah mampu bisa menjadi orang yang siap membantu ya kecelakaan pada pertama gitu ya. Misalkan dia P3K-nya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dia siap gitu ya, karena sudah mempelajari kemampuan untuk bagaimana dia melakukan penyelamatan kepada orang-orang yang jadi kecelakaan gitu ya. Pertolongan pertama namanya pertolongan pertama berarti. Dan untuk mendapatkan itu kan harus ada tesnya dulu.
Itu kalau kecakapan khusus, ya. Itu dipasang. Biasanya kalau di baju itu maksimal 5 buah, tapi kalau lebih dari 5 itu, kalau misalkan setiap orang, dia satu orang itu memiliki tanda kecakapan khususnya lebih dari 5, bahkan misalkan sampai 10 kemampuannya hebat, misalkan ya, lebih dari 5, tentu tidak dipasang asal-asalan di bajunya, gitu. Maka biasanya dipakai di selempang, ya. Selempang seperti Anda nanti kalau wisuda kan ada namanya. Nah, ini selempangnya bukan nama, tetapi tanda kecakapan khusus apa saja yang dipasang di sana. Semakin banyak kemampuan keterampilan yang kita miliki, semakin banyak yang bisa dipasang di selempang. Nah, ini ada atributnya kalau melihat fotonya, ya. Kelengkapan baju di Pramuka Siaga. Ini khusus untuk putri, ya. Pemasangan atribut tanda pengenal Pramuka Siaga Putri. Di sini ada tanda pandu dunia, ya. Kemudian ada namanya, papan nama, ya. Kemudian tanda lokasi kuarcapnya di mana cabangnya. Kalau cabang berarti kota atau kabupaten, ya. Di mana kota kabupatennya. Kemudian tanda kecakapan khususnya apa? Dan di sini banyak, ya. Tanda kecakapan khusus kemampuannya apa? Itu berada di lengan sebelah kanan. Kalau lengan sebelah kiri biasanya itu tanda pelantikan, tanda tutup kepala, kalau tutup kepala, tanda barung itu kalau kita regunya itu, ya. Nah, kemudian di sini ada TKU-nya, dia sudah atributnya itu udah strip 1, strip 2 atau strip 3. Strip 3 berarti semakin tinggi, ya. Kemudian kalau dia menjabat sebagai petua, tanda jabatan, maka di sini ada dua strip, gitu, ya. Itu untuk putranya, untuk putrinya, untuk putranya ini hampir sama sebetulnya, ya. Hampir sama, hanya pakaiannya juga beda. Untuk siaga, Saya tahu sih Kak. ya. Casingnya maksudnya mau. Ya, ada pertanyaan? Itu untuk siaga. Satu lagi untuk penggalang, ya. Itu siaga. Nah, sekarang saya sampaikan untuk penggalang. Sebetulnya masih banyak, ya, tapi saya akan jelaskan. Untuk pramuka penggalang. Karena penggalang itu juga masuk di SD, ya. SD kan bisa kelas 5, kelas 6 udah masuk penggalang, ya. Kita pun harus mengetahui. Dan saya tidak akan membahas mengenai penegak dan pandega. Karena itu levelnya udah SMA dan mahasiswa, ya. Tidak perlu. Karena ini kan tujuan membahas ini, mata kuliah ini, supaya nanti ketika Anda menjadi pembina pramuka, Anda tahu. Ada siaga, ada penggalang, gitu, ya. Ini penggalang. Penggalang masuk usia SD juga, kelas 5, kelas 6 mungkin, ya. Nah, di penggalang ini, kalau di penggalang mungkin Anda lebih paham, ya. Karena kalau saya pikir lebih di penggalang itu karena orang-orangnya usia lebih dewasa, lebih tinggi, ya, usianya kan. Kalau siaga kan hanya sampai kelas 4-an, ya. Kalau dia dari batasan usia. Tapi kalau penggalang kelas 5 atau kelas bahkan ada juga yang kelas 4 juga, ya. Tapi penggalang mungkin rata-rata kelas 5, kelas 6 dan SMP 1, 2, 3. Jadi dari segi usia pun mereka sudah insya Allah mandiri lah, ya. Maka nanti pun bukan Dewi Satya dan Dewi Dharma lagi, tapi Tri Satya dan Dasa Dharma. Dasarnya 10, trinya 3. Nah, itu untuk penggalang 11-15 tahun. Kenapa disebut penggalang? Karena sesuai dengan kiasan pada saat itu. Jadi penggalang masa penggalangan. Ketika rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan, menggalang itu mempersatukan, ya. Menggalang kekuatan. Berarti kita kan akan membangun sebuah kekuatan, misalkan, atau taruhlah di kampung, ya. Kita akan membangun sebuah pos ronda. Kita akan menggalang kekuatan. Ada siapa yang siap dananya, siapa yang siap tenaganya, gitu kan. Siapa yang memiliki lahannya, siapa yang pokoknya memiliki idenya, memiliki
ilmu tentang arsiteknya, itu kan menggalang ya, menggalang kekuatan, menggalang kemampuan, menggalang potensi yang dimiliki oleh setiap warga negara misalkan. Nah ini pun sama. Kenapa dikatakan penggalang? Karena saat itu rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan. Jadi mau siaga mau penggalang, ternyata namanya itu dikaitkan dengan zaman kemerdekaan, mencapai zaman kemerdekaan ya. Dikaitkan dengan Sumpah Pemuda. Ingat, Sumpah Pemuda zaman yang pernah saya jelaskan, sejarah Sumpah Pemuda itu terlahir karena 1928 kan masih belum merdeka ya. Belum merdeka, Indonesia pada saat itu masih dijajah oleh negara Belanda ya. Karena di Eropa itu sudah berkembang kepanduan, dan di Indonesia saat itu sudah masuk juga kepanduan ke Indonesia, maka itu dimanfaatkan oleh para pemuda untuk bersatu ya, bersatu membuat sebuah kongres ya, Kongres Pemuda Indonesia yang dikenal dengan Sumpah Pemuda itu. Nah, di dalamnya kita menggalang kekuatan untuk mencapai kemerdekaan. Dan itu diabadikan dalam nama pramuka, yaitu penggalang. Yang sebelumnya siaga, kemudian paling rendah siaga, yang kedua penggalang. Satuan terkecil namanya dalam penggalang itu regu. Kalau dari kesatuan dari beberapa regu disebut pasukan. Setiap regu beradakan 5-10 orang. Pramuka penggalang dipimpin oleh pimpinan regu atau pinru, dipilih oleh anggota regu itu sendiri. Masing-masing pemimpin regu itu nanti akan memilih satu orang dalam mereka yang menjadi pemimpin regu utama yang disebut dengan pratama ya. Jadi misalnya satu sekolah ya, satu sekolah SMP, siapa ketua pratamanya? Itu pasukannya disebut dengan beberapa regu itu disebut dengan seorang pratama. Nah ini Trisatya dan Dasadharma Pramuka. Ada pertanyaan? Kalau Trisatya mungkin sudah dibaca waktu itu ya, tidak perlu dibaca lagi. Nah untuk satuan SKU-nya itu ramu, rakit, dan terap. Nah ini penggalang ramu, tandanya seperti ini. Penggalang rakit 2, slipnya penggalang terap 3. Ya, itu tanda kecakapan umumnya ya, TKU-nya. Kalau SKU berarti syarat kecakapan umumnya, syaratnya apa? Dan untuk mendapatkan tanda seperti ini kan ada ujiannya ya, ada tesnya. Ada kemampuan yang harus dimiliki oleh anggota pramuka sehingga dia layak mendapatkan jabatan, bukan jabatan, platnya ya, tingkatan penggalang ramu, rakit, dan terap. Itu ada tahapan-tahapannya. Ini kepahlawanan, petualangan, penjelajah, ini kompetitif, aktualisasi, kompetisi perorangan, kompetisi sosial. Nah, ini kalau penggalang kan lebih dewasa ya dia. Kemudian kalau pramuka penggalang mengadakan jambore, lomba tingkat kecamatan, bahkan dari awal dari desa. Biasanya kalau dulu saya waktu SMP, ya gitu, penggalang misalkan tingkat desa. Siapa pesertanya? Ya itu sekolah-sekolah SMP yang ada di desa kalau ada ya. Kalau di sana hanya ada 2 atau 3 ya dilombakan di antara 3 sekolah itu mungkin ya di tiap desa. Kemudian yang juara tingkat desa, tingkat kecamatan. Tapi jarang sih yang mengadakan tingkat desa ya, mungkin terlalu kecil ya. Terlalu sedikit sekolahnya. Kecuali kalau SD ya, kalau SD sedesa banyak mungkin ya. Tapi banyaknya sih tingkat kecamatan. Dulu saya waktu lomba langsung tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan antar sekolah, SMP rata-rata ya, SD pun bisa ya. Mungkin kalau SMP penggalang ya pesertanya kelas 5 dan kelas 6. Kelas 6 kalau SMP bisa kelas 1, kelas 2, bisa kelas 3 atau kelas 7, 8 atau kelas 9 ya untuk lomba tingkat ini. Jadi tingkat kecamatan menang nanti juga
ya apa, lomba lagi ke lomba yang lebih tinggi lagi. Ada menjelajah juga, ya. Pramuka kan, makanya ketika menjelajah kan harus mengenal tanda jejak, ya. Kegiatan membuat peta, pencarian jejak dibagi menjadi pos-pos. Setiap pos itu biasanya ada kegiatan keterampilan yang masing-masing, ya. Misalkan di pos 1 ada memecahkan kode-kode tertentu. Misalkan ada sandi Morse, sudah sandi rumput, harus dipecahkan apa pertanyaannya dan kita harus menjawabnya. Karena kan seperti itu yang menjelajah, ya. Kayak ada tali temali, buatlah tali simpul hidup. Ada misalkan ada semapur dan sebagainya. Asik ya nih menjelajah itu. Latihan bersama bisa ya. Baris baris, pramuka, P3K. P3K pun perlu. Karena kan kita kan namanya juga di alam terbuka, mungkin saja hal-hal yang cedera atau luka atau apa kan bisa terjadi, ya, mungkin saja terjadi. Oleh karena itu perlu kita sebagai anggota Anda sebagai pembina pramuka atau nanti sebagai siswa sebagai perlu memiliki kemampuan tentang P3K. Luka seperti ini harus seperti apa, ya. Kemudian perkemahan. Perkemahan kan kalau di Penggalang itu ada persami 1 minggu atau perjusami. Perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari, ya, 2 malam 3 hari. Ada yang hanya satu malam, 2 hari 1 malam. Atau kemudian gelar demonstrasi. Ada pameran, ada dharma wisata, karnaval juga untuk Penggalang. Nah, untuk atribut, nah ini pakaiannya seperti ini. Tandanya pun tanda kesopanan khusus umumnya ya seperti itu. Penggalang ramu ini berarti rakit kalau 2, ya, untuk laki-laki. Tanda gudeg, ya, rencana daerah. Nah, ini tanda kecakapan khusus. Nah, di sini ada gambar kentongan, mungkin dia tahu tentang siskambling seperti apa, ya, cara-cara supaya siskamblingnya efektif seperti apa. Dari keamanan gitu, ya. Ada gambar kentongan. Sebetulnya tanda kecakapan khusus itu banyak, ya, dibuat oleh pramuka. Ya, seperti tadi misalkan tanda kecakapan khusus kita mampu kita menguasai ilmu tentang P3K, berarti di sana ada tanda P3K. Nah, di sini misalkan tadi TKK, tanda kecakapan khususnya, di sini ada gambar tanda balok, ya, menyanyi, misalkan oh jago nyanyi, misalkan, ya, hebat nyanyinya, lagu nasional, lagu daerah juga, misalkan banyak dia bisa nyanyi, misalkan. Itu pun bagian dari tanda kecakapan khusus. Ada pertanyaan dari sini? Sebetulnya di bawah ini banyak masih banyak yang dibahas nih, baris berbaris, tuh kan, baris berbaris. Di sini ada bahkan baris berbaris ada hadap kiri, hadap kanan, maju jalan gitu, ya, tegak, gerak gitu. Tapi nanti kita bahas berikutnya aja, ya. Masih banyak di sini teori-teorinya dan Anda pun perlu tahu ini. Selain baris baris juga di sini membahas tentang keterampilan tongkat, kemudian sandi-sandi pramuka, ya, Morse, kan, sandi Morse. Nah, ini kan sandi Morse, ya. Harus dihafal ini kalau Anda paham. Kemudian ada sandi ini apa, sandi apa ini? Sandi ular. Kemudian ada sandi koordinat, sandi angka, banyak, ya. Nah, ini sandi rumput, sandi kotak. Oh, saya lihat aja. Sandi Napoleon,
Sandi Abjad Inter, banyak Sandi Kurung dan sebagainya. Itu mungkin sementara. Ada pertanyaan sebelum ini mungkin pada berikutnya lah. Sekarang mah sudah cukup waktunya ya. Kalau tidak ada, nanti saya absen dulu. Baik, saya absen dulu ya. B1 dulu. Rosa ada? Ada Rosa? Tidak ada? Arvid? Veronica? Hadir, Pak. Demisa? Hadir, Bapak. Yuni? Hadir, Pak. Fadila? Hadir, Pak. Bulansari? Hadir, Bapak. Rina Rosmiati? Ada Rina? Enggak ada Rina. M. Sidki? Hadir, Pak. Sinta Febrianti? Hadir, Pak. Siti Nurjana? Ada Siti Nurjana? Ada Bapak tapi sinyalnya dia. Ya. Rangga? Hadir, Bapak. Oni? Oni Tati? Ada? Kemarin Hadir, juga Pak. ada. Ada Oni Tati? Hadir, Pak. Oh, ada ya. Kemarin izinnya Bu ya? Ya, Pak. Sinta Rosita? Hadir, Pak. Finalis Mayanti? Ada, Pak. Ratna Wulansari? Hadir, Bapak. Siti Kulsum? Hadir, Bapak. Nabila Humairo? Dede Siti? Dede Siti? Ini ada orangnya, tapi kemana? Baik. Siti Fatimah? Hadir, Neng Pak. Siti? Neng Dini? Hadir, Bapak. Disti Nur? Hadir, Pak. Aing Elis? Hadir, Bapak. Santi Fauzia? Ada Santi Fauzia? Tidak ada. Mai Saro? Hadir, Bapak. Eli Rosa Latifah? Hadir, Pak. Mirella Betari? Ada Fajar Sidik? Hadir, Pak. Anissa? Hadir, Pak. Salsabila Gonia? Ada Salsabila Gonia? Ada, Pak. Tadi cuman laptopnya nge-lag katanya. Ya. Aulianada Afifah? Hadir, Bapak. Siti Ajijah? Ada Siti Ajijah? Dini Endang? Hadir, Bapak. Fani Marcelani? Hadir, Pak. M. Fauji Mubarok? Hadir, Pak. Firian Cassandra? Hadir, Pak. Susanti? Ada Susanti? Hadir, Pak. Gaya Sobari? Pak Gaya? Pak Gaya izin, Pak. Kemana Pak Gaya? Saudaranya meninggal. Izin, saudaranya meninggal. Iwan Hilmansyah? Ya. Hadir, Pak. Arifan Ramadan? Hadir, Pak. Ana Fitriasmi? Fitriasari? Hadir, Pak. Puja Anggraini? Hadir, Pak.
Dewi Fernia, Hadir, Pak. Astri Nur Fadila, Hadir Bapak. Widya. Widya ada? Nggak ada ya, yang jarang masuk nih. Sekarang kelas B2. Dinda Nur Arsya, Hadir Pak. Porota Ayuni, Hadir, Pak. Ilma Nurmalah, Hadir Pak. Ayang Wike, Hadir, Pak. Riswenda. Ada Riswenda? Neng Ira, Hadir. Dian Handriani, Hadir, Pak. Nina Fania, Hadir Bapak. Sylvia Sinta. Ada Sylvia? Milenia, Hadir, Pak. Safa Tarisa, Hadir, Bapak. Dini Rahmawati, Hadir, Pak. Takwa. Saya izin kalau soal Takwa ya. Ade Santi, Hadir Pak, hadir. Widi Widiani, Hadir Bapak. Ira Nur Aisyah, Hadir Pak. Kiki Makia, Hadir Pak. Gita, Hadir, Pak. Rizky Romansa. Tadi ada Hadir Pak. ya. Wafa Nur Fajriah, Hadir Pak. Neng Neni, Hadir, Pak. Firman Nugraha, Hadir Pak. Rizna Marcela, Hadir, Bapak. Dela Citra, Hadir, Pak. Fania, Hadir, Pak. Aisyah, Hadir, Bapak. Nur Magfiro, ada Nur Magfiro, Mutiara Yuanda, Hadir, Pak. Dewi Amira, Hadir. Imro Atul Mufidah, Hadir Pak. Dede Rizka, Hadir Pak. Nina Siti Aina. Ada Nina? Tidak ada. Lina Anggraini. Hadir. Ina hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Dipa. Hadir Pak. Hadir Pak. Ya. Muhammad Dipa jarang hadir ya. Kemana aja. Pak, Nina hadir. Ya udah ya Nina. Baik, sebelum diakhiri yang off kamera ini mau di screenshot, tolong on kamera dulu. Assalamualaikum, Bapak. Ya, Bapak maaf Salsabila hadir, tadi laptopnya nge-lag. Kelas B1 ya. Iya. Bapak dari dulu hadir. Air dulu. Salsabila, Goniah ya. Sama Dede Bapak hadir. Jadi udah. Assalamualaikum, Bapak. Nanti Faujiah Pak B1. Oh, banyak, bentar. Salsabila, bentar saya cek dulu. Ya udah, Salsabila Goniah udah masuk. Saya Paris Wanda Putri. ya. Bapak kelas B1. Santi Fauzia, yang B1 dulu. Santi Fauzia. Oke, tadi kemana Santi? Bapak Rina Hadir dulu Bapak. B1 dulu. Tadi dari air dulu Pak Santi Faujiah. Ya, Santi udah. Rina B berapa? B berapa? B1. Rina Rosmiati ya. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, saya cek ya. Oh iya. Oke. Sekarang B2. Paris Wanda Putri Ayu. Renda, bentar ya. Pak, izin Mama hadir. Oh iya. Suaranya bilang, Pak. Siapa? Nurma Firo. Bentar ya. Ya, oke, baik. Siapa lagi? Sudah? Pak, yang Sylvia Sinta Dewi, kalau kemarin tuh Pak izin kan mau melahirkan, nah hari ini kayaknya juga masih ini Pak. B berapa?
Yang B2 Pak, yang Silvia Sinta Dewi, kalau kemarin tuh izinnya tuh kan mau melahirkan ya Pak. Kayaknya Ya. hari ini juga masih di ini Pak. Kalau sekarang masih nggak hadir izin juga. Pak, sudah baru selesai melahirkan. Alhamdulillah. Selamat itu ya. Selamat menjadi ibu. Putra keberapa itu? Ke-1, Pak. Satu ya. Pertama Pak. Ya, alhamdulillah ya. Tolong sampaikan kepada Sylvia selamat mendapatkan momongan baru. Putra putri ininya? Kurang tahu Pak. Baik, yang off kamera di on kamerakan dulu. Screenshot, saya akan foto. Yang sedang karaokean berhenti dulu. Ya, yang sedang di motor nyalakan dulu kameranya. Ya, saya screenshot 1, berikan senyuman terindah. 1, 2, 3, cheese. 1, 2, 3. Oke, baik. Itu saja, terima kasih ya. Berarti untuk Sabtu depan tetap ya disatukan B2 dan B1 ya, karena yang kelas B1-nya tugas apa ya, bergiliran ya mata kuliahnya. Baik. Baik, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang bahasa yang kurang tepat, kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin meeting ya.